Bayangin, mulai dengan uang 100 jutaan aja, kalian udah bisa beli istri orang Eropa, kulit putih, rambut pirang, dan juga mata biru, dan itu semuanya legal 100%. Percaya nggak? Yuk kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Jadi di channel ini kita tuh biasa ngebahas mengenai isu, kasus, atau hal yang lagi hangat nih diperbincangkan. Kalau kalian suka dengan konten kami, silahkan di subscribe aja buat nge-support kita gitu ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai yang namanya marriage market atau brides market yang biasa dilaksanakan di suatu komunitas di Bulgaria, Eropa gitu ya. Oke, jadi sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih mengenai marriage market atau brides market ini, kita harus mengenal lebih lanjut nih mengenai orang atau komunitas yang biasa nyelenggarain budaya ini. Budaya brides market ini itu biasa diadain oleh komunitas Roma di Bulgaria. Nah, buat yang nggak tahu, komunitas Roma ini itu adalah satu komunitas atau masyarakat yang cukup besar komunitasnya atau skalanya di Bulgaria itu sendiri. Penduduknya itu ada sekitar 5% dari total populasi Bulgaria. Berdasarkan sensus terakhir sih, itu ada sekitar 400 ribuan orang Roma di Bulgaria saat ini. Nah, kalau misalkan dibandingin sama Indonesia nih, itu populasinya tuh hampir separuh dari populasi Kota Malang di Indonesia. Ya, which is Kota Malang itu sekarang populasinya sekitar 800 ribuan. Jadi bisa kebayang lah ya, seberapa banyak orang Roma di Bulgaria ini yang melakukan tradisi marriage market atau brides market itu sendiri. Oke, dan kalau dia lihat ya sebenarnya budaya dan cara berpakaian orang Roma di Bulgaria ini itu ada kemiripan sedikit sama budaya atau kultur India, Persia, dan Turki gitu ya. Dan usut punya usut berdasarkan literatur yang kita baca gitu, ternyata orang Roma itu memang benar-benar berasal dari India Utara, khususnya dari wilayah yang namanya Punjab. Jadi mereka tuh mulai bermigrasi dari India ke Bulgaria itu di sekitar abad 12 sampai 14 Masehi gitu ya. Dan meskipun mereka dari India, ketika perjalanan dari India ke Bulgaria itu mereka ngelewatin Persia dan Turki dan mereka lama di situ. Makanya ada semacam akulturasi budaya lah antara India, Persia, Turki, dan jadilah kultur dan budaya orang Roma seperti yang kita tahu sekarang. Nah, ketika di abad 14-an, ketika klan Roma ini nyampe di Bulgaria, Bulgaria pada waktu itu sedang dikuasai atau sedang diperintah oleh Ottoman Empire atau Kerajaan Ottoman. Jadi masuk akal lah kalau misalkan si klan atau si komunitas Roma itu ngerasa di welcome atau ngerasa di ayomi oleh Kerajaan Ottoman waktu itu karena adanya kesamaan kultur dan budaya. Jadi mereka tuh ngerasa welcome dan akhirnya mereka memilih untuk settle dan bertempat tinggal di Bulgaria. Ya tapi itu dulu ya, kayak dulu tuh warga Roma tuh ngerasa kayak di welcome banget sama Ottoman Empire. Tapi kalau sekarang warga Roma atau bahkan khususnya warga Kaledzi gitu ya, itu mereka menerima diskriminasi yang cukup masif dari masyarakat lainnya. Gak cuma masyarakat di Bulgaria aja, tapi masyarakat Eropa secara keseluruhan. Ya mungkin karena mereka tuh dianggap sebagai pendatang ya, imigran, dan secara kultur juga cukup berbeda dengan kultur Eropa saat ini. Dan menurut yang kita baca gitu ya, diskriminasinya tuh nggak cuma sosial aja, tapi bahkan ke ranah industri, pekerjaan, dan bahkan ke pendidikan juga. Bayangin aja di sektor pekerjaan atau di sektor industri, si warga Roma atau warga Kaledzi itu nggak dikasih panggung atau nggak dikasih kesempatan untuk bekerja di sektor-sektor yang formal atau sektor-sektor yang layak gitu ya. Makanya akhirnya si warga Roma itu bekerja ke sektor informal dan sektor-sektor yang cukup kasar gitu, kayak kerajinan atau ngangkut-ngangkut apa dan lain sebagainya. Makanya dari sisi strata sosial, si warga Roma itu dilihat sebagai warga yang miskin terus karena dari sisi pekerjaan aja mereka nggak layak gitu. Nah, di sektor pendidikan itu juga sama aja gitu ya, kayak warga Roma atau Kaledzi itu kayak diisolasi di tempat mereka sendiri sehingga mereka tuh nggak punya akses ke pendidikan yang cukup layak, sehingga output atau hasilnya itu juga kurang bagus. Bahkan dari sisi sosial, si warga Kaledzi Roma itu menerima diskriminasi yang cukup besar. Jadi mereka tuh disebut sebagai gypsy-nya Bulgaria gitu ya. Kita tahu ya kalau misalkan gypsy
itu selalu biasanya diasosiasikan dengan hal yang negatif atau konotasinya itu nggak bagus terus gitu ya. Kita tahu lah kalau gypsy itu seringkali dikaitkan dengan masyarakat yang berpendidikan rendah, miskin, busana yang cukup nyentrik gitu ya, dan hidupnya itu juga di pinggiran. Ya itulah gimana warga Eropa lain memandang warga Kaledzi atau warga Roma di Bulgaria itu sendiri. Nah, balik lagi ke pendidikan ya, karena pendidikan ini hal yang cukup krusial untuk dibahas di masyarakat Kaledzi, Roma, Bulgaria itu. Jadi kalau misalkan soal pendidikan itu nggak usah ditanya, karena warga IT atau warga Kaledzi ini tuh kayak kurang banget gitu loh. Dari data yang kita dapat ya, yang pertama sekitar 22% orang Kaledzi Roma itu nggak bisa baca tulis. Dan bahkan 1 dari 5 wanita itu nggak bisa baca, dan sekitar 91% orang Roma itu nggak lanjut sekolah sampai SMA. Dan seringkali cewek-cewek di Kaledzi Roma itu udah disuruh cabut, nggak lanjut ketika SMP gitu ya. Alasannya apa coba? Yang pertama, biar mereka tuh ada persiapan buat nikah. Jadi mereka tuh dari lulus SMP itu udah diajarin gimana caranya masak, gimana caranya ngurus rumah, gimana cara berperilaku santun dan lain sebagainya. Karena mereka tuh diprospek sebagai seorang istri yang sebagai ibu rumah tangga aja gitu ya. Dan yang kedua alasannya itu biar mereka nggak ada kesempatan buat deket-deket sama cowok gitu ya. Karena emang pacaran atau budaya dating atau budaya kenal dengan cowok sebelum menikah di komunitas ini itu kayak haram atau hal yang dilarang banget. Makanya mereka disuruh cabut dari sekolah ketika mereka lulus SMP. Mereka nggak lanjut ke SMA gitu. Nah, kita udah tahu nih mengenai klan atau masyarakat Kaledzi Roma di Bulgaria. Gimana cara mereka hidup, gimana cara mereka bekerja, berpendidikan, dan gimana sosial mereka. Bahkan gimana mereka dipandang oleh masyarakat lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita bakal membahas lebih lanjut mengenai marriage market itu sendiri. Marriage market atau brides market dari segi bahasa itu udah kelihatan ya. Artinya adalah pasar buat nikah atau pasar buat nyari istri gitu ya. Jadi nggak heran kalau yang dijual di pasar itu adalah cewek-cewek atau wanita-wanita yang sudah siap menikah, dan yang beli itu adalah cowok-cowok lajang yang siap menikah juga gitu ya. Jadi brides market itu sendiri adalah tradisi orang Roma di Bulgaria, khususnya warga Kaledzi itu tadi, yang biasanya diadain 1 kali dalam setahun gitu ya, dan biasanya berlokasi di Stara Zagora, suatu wilayah di Bulgaria itu sendiri. Nah, orang-orang Roma itu memandang brides market itu adalah suatu aspek yang nggak bisa dipisahkan dari budaya atau kultur mereka. Makanya brides market itu adalah acara yang paling ditunggu-tunggu sama cewek-cewek atau cowok-cowok di Kaledzi Roma itu. Karena kenapa? Sepanjang hidupnya si cewek itu udah disiapkan untuk acara ini gitu ya. Jadi mereka udah dikeluarin dari sekolah, mereka udah dilatih gimana cara menjadi istri yang baik ya untuk acara ini, untuk brides market itu. Jadi makanya brides market ini adalah suatu acara yang paling ditunggu-tunggu di komunitas Kaledzi Roma Bulgaria itu. Oke, terus mekanisme brides market atau pasar wanita itu kayak gimana sih? Jadi menurut yang kita baca gitu ya, mekanismenya itu di suatu hari full, si orang tua si cewek itu bakal nyiapin si cewek dengan pakaian atau dress yang paling bagus yang mereka punya. Dan biasanya si orang tua ini bakal invest buat beliin anaknya gaun yang paling bagus dengan warna yang cukup nyentrik gitu ya, dan juga dengan make up yang cukup on point gitu ya. Nah, nanti si cewek-cewek ini itu bakal kayak berdiri berjejer gitu loh, dan biasanya sambil joget-joget atau sambil nari untuk menarik perhatian si cowok-cowok yang lagi nyari istri di situ. Nah, kalau misalkan ada yang cocok nih, nanti si cowok bakal mulai nego harga tuh. Dan kalau ada lebih dari 1 cowok yang nego, orang tuanya itu bakal ngambil cowok dengan yang berani bayar lebih tinggi daripada cowok yang lainnya gitu. Nah, yang menarik itu adalah kita harus tahu gimana cara warga Kaledzi Roma itu menentukan harga untuk si cewek-cewek itu. Nah, usut punya usut kita tahu bahwa
cara mereka menentukan harga itu ada dua faktor sederhana. Yang pertama adalah faktor keperawanan. Jadi apakah si cewek ini adalah perawan atau enggak gitu ya. Yang kedua adalah faktor kecantikan. Seberapa cakep atau seberapa cantik sih si cewek ini. Jadi ada 3 kategori biasanya. Yang pertama kategori perawan tapi biasa aja looks-nya gitu. Itu biasanya harganya di sekitar 11.000 US dollar atau sekitar 171 jutaan rupiah gitu ya untuk kategori pertama. Untuk kategori kedua ya perawan dan cukup cantik gitu ya. Itu harganya sekitar 13.000 US dollar atau setara 202 juta rupiah. Nah, kategori terakhir yang kategori cewek yang cakep banget atau cantik sekali gitu ya, itu kategorisinya biasanya si cewek putih, pirang, dan matanya biru. Itu harganya bisa sekitar 21.000 US dollar atau sekitar 326 jutaan rupiah. Nah, itu bisa jadi patokan ya kalau misalkan kalian ada budget segitu dan kalian butuh dan mau memperistri orang Eropa, bisa berangkat ke Bulgaria untuk beli si brides atau si kemanten ini. Nah, bahas soal keperawanan ya, mungkin bakal ada yang nanya gitu ya, gimana mereka menentukan atau gimana mereka tahu bahwa si cewek ini beneran perawan atau enggak gitu ya. Nah, biasanya ada 2 hal yang biasa dilakuin. Yang pertama adalah nanya ke si cewek dan orang tuanya gitu, apakah si cewek ini benar-benar perawan. Jadi ada pengakuan dari orang tua dan ada klaim dari si cewek ini bahwa dia benar-benar perawan. Terus yang kedua, ada yang namanya tes darah pas malam pertama. Jadi uniknya, ketika malam pertama si pengantin itu bakal tidur di atas spray warna putih gitu ya. Nah, ketika mereka berhubungan gitu, darah yang keluar dari hymen yang pecah itu bakal dianggap sebagai pertanda bahwa si cewek ini benar-benar perawan. Nah, kalau misalkan ada darah di situ, biasanya spraynya bakal diangkat dan dikasih tahu ke orang tua atau keluarga si cewek dan si cowok kalau misalkan si cewek ini itu benar-benar merupakan perawan gitu. Nah, kita udah tahu gitu ya bahwa selain harus cantik, faktor keperawanan itu adalah faktor yang sangat penting karena itu menentukan harga si cewek ini dan juga menentukan kehormatan keluarga si cewek di mata masyarakat yang lain. Makanya orang tua di Kalaji Roma itu sangat-sangat overprotective terhadap anaknya yang perempuan gitu ya. Nah, ada banyak cara gimana cara mereka mengekang si cewek ini untuk menjaga keperawanan mereka. Yang pertama, seperti yang udah kita bahas tadi gitu ya, si anak cewek itu biasanya dikeluarin dari sekolah ketika mereka udah lulus SMP. Jadi mereka udah nggak dibolehin lanjut ke SMA. Alasannya ya jelas, biar mereka tuh nggak ada kesempatan gitu ya buat kenal dan buat bercengkrama dengan cowok-cowok yang ada kemungkinan bisa menghilangkan keperawanan mereka. Yang kedua itu si orang tua itu pasti nggak ngebolehin anak-anak ceweknya untuk berpacaran atau untuk deket dengan cowok sebelum nikah gitu ya. Jadi pacaran di sana tuh kayak dilarang, haram gitu ya. Nah, yang ketiga itu bahwa anaknya bakal ditahan di rumah, nggak boleh keluar rumah tanpa ada supervisi atau tanpa ada perlindungan atau pendampingan langsung dari orang tuanya itu sampai sekitar umur 18 sampai 20 tahun, di mana si cewek ini udah matang gitu ya untuk dinikahkan atau untuk dijual di brides market ini. Nah, makanya selain faktor keperawanan dan juga faktor kecantikan, itu kan nggak ada faktor lain gitu ya yang menentukan harga si cewek ini, termasuk pendidikan. Jadi pendidikan itu nggak dianggap sebagai faktor yang menentukan harga, makanya si pendidikan itu nggak terlalu diperhatikan oleh orang tua Kalaji Roma itu. Makanya nggak heran juga kalau misalkan ada 1 dari 5 cewek di Kalaji Roma itu yang nggak bisa baca. Nah, makanya kalau menurut Velko Krustev gitu ya, dia adalah seorang akademisi di Bulgaria, dia tuh bilang bahwa the man is not buying a wife but her virginity. Jadi maksudnya itu adalah cowok-cowok yang ke pasar istri atau ke brides market itu nggak beli istri tapi beli keperawanannya aja. Nah, si brides market itu bukannya tanpa kritik gitu ya. Kritiknya itu udah masif banget dari berbagai pihak di dunia. Nah, kalau misalkan kita boleh rangkumkan gitu ya, kritiknya itu ada 3 kira-kira. Yang pertama adalah bahwa wanita itu dijadikan sebagai komoditas jualan di pasar gitu ya. Yang kedua adalah bahwa hak wanita untuk memilih jalan hidupnya itu kayak dicabut karena dari kecil mereka udah diarahin bahwa mereka harus cantik, mereka harus perawan agar harga mereka itu bisa tinggi.
Nah, kritik yang ketiga itu orang-orang bilang bahwa ini tuh melanggengkan stereotip atau kesenjangan antara cewek dan cowok, di mana si cewek itu nggak boleh milih sementara si cowok itu boleh milih gitu ya. Bahkan organisasi besar gitu kayak Human Rights Watch atau UNICEF itu udah lama menganggap bahwa tradisi itu kayak perdagangan manusia yang terselubung gitu ya. Khususnya karena seringkali yang dijual itu adalah wanita yang masih di bawah umur. Kritiknya tuh nggak cuma dari luar aja gitu, nggak cuma dari Human Rights Watch, nggak cuma dari UNICEF, tapi bahkan kritiknya itu ada dari dalam warga Roma itu sendiri. Salah satunya itu adalah Miss Dimitrova. Dia itu adalah warga lokal yang bilang bahwa cowok tuh yang dilihat bukan uangnya gitu ya, tapi gimana dia ngomong dan gimana dia mikir dan gimana caranya dia merasakan sesuatu gitu ya. Kenapa? Karena Dimitrova tuh bilang kalau uang itu bukan faktor utama yang bisa buat pernikahan itu tahan lama. Dia tuh ngeritik praktek-praktek di mana orang tua yang cewek itu memilih cowok dengan uang atau yang berani nawar lebih besar. Jadi nggak cuma nyari cowok yang pintar, nggak cuma nyari cowok yang bijaksana, tapi dinilai cowok itu hanya dengan uang yang mereka punya aja gitu. Ya, tapi gimana ya, meskipun udah banyak kritik yang menyerang si Brides Market ini atau budaya ini, tapi kayaknya budaya ini itu bakal ada dan terus dilaksanakan sampai kapanpun. Ya, karena di satu sisi budaya ini itu udah dianggap sebagai salah satu budaya utama di masyarakat Kalaisi Roma itu. Dan bahkan kalau misalkan kalian dengar tadi gitu ya, masyarakat Kalaisi Roma itu udah ada di Bulgaria semenjak abad 14, yang berarti bahwa tradisi ini itu udah ada dari abad 14 sampai ke abad 21 hari ini. Nah, makanya tradisi ini tuh udah jalan kurang lebih 700 tahunan gitu ya. Makanya bakal agak susah nih buat nyetop tradisi ini yang udah dianggap legal dan sudah dianggap wajar selama ratusan tahun gitu. Nah, gimana nih guys? Menurut kalian apakah tradisi ini tuh etis atau enggak nih sebenarnya? Atau menurut kalian tradisi ini tuh kayak wajar-wajar aja karena udah sesuai dengan kultur dan budaya yang berlaku di masyarakat Kalaisi Roma itu? Apapun opini kalian coba tulis di komen di bawah ya biar kita bisa bahas bareng gitu. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut nih mengenai tradisi Brides Market ini, itu silahkan aja nonton video dokumenter yang judulnya Young Brides for Sale. Itu buatannya Milene Larsen dan Alice Stein, dan itu bagus banget buat kalian yang pengen tahu dan pengen mempelajari lebih lanjut mengenai budaya ini. Segitu aja video kami kali ini gitu ya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Buat kalian yang ada ide isu, ide kasus, atau ide hal yang pengen dibahas di channel ini, silakan aja komen di bawah gitu ya. Dan juga like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Silakan share dan subscribe channel ini kalau misalkan kalian ngerasa bermanfaat. Itu aja dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.